Alamin. Alhamdulillah Habib, partisipan kita pada hari ini tidak hanya yang ikut langsung melalui platform Zoom, namun juga ada yang ikut menyaksikan acara kita melalui live YouTube. Juga ada santri-santri kita, murid-murid SMP IT Insan Mandiri Greenfield juga ikut nonton bareng di Masjid Al Barokah, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Baik. Baik Habib, mari kita melanjut ke acara berikutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP IT Insan Mandiri Greenfield, Yayasan Masjid Al Barokah Greenfield, sekaligus mewakili Ketua Yayasan Masjid Al Barokah Greenfield yang hari ini berhalangan hadir atau ikut pada acara kali ini, kepada Al Ustadz Anwar Soleh MPD, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim, thalabul ilmi bersama-sama dalam hal ini hari yang istimewa, dihadiri oleh Al-Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, sehat Kiai Anwar. Ya, mudah-mudahan Habib senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, juga ya dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Wa iyyakum Ustaz. Ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan dalam seluruh aktivitas hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Habib untuk hadir bersama kami, berbagi ilmu, berbagi tausiah, dan insya Allah kita semua di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati para jamaah Masjid Al Barokah, juga anak-anak santri kami yang pada kesempatan ini hadir nonton bareng di Masjid Al Barokah. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami mewakili juga Yayasan Masjid Al Barokah. Mohon maaf Ustadz Jaka tidak bisa membersamai pada sore hari ini karena sedang ada musyawarah MUI di Bogor. Mudah-mudahan Ustadz Jaka senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Demikianlah sambutan dari kami. Selamat mengikuti kajian ini bersama Habib. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Habib untuk bersama kami pada sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Anwar Soleh MPD yang sudah menyampaikan sambutannya. Para hadirin sekalian, acara selanjutnya yakni acara inti kita pada hari ini, Maulid Nabi Muhammad SAW, disampaikan oleh Al Habib
Nabil bin Puan Al-Musawah, MSI. Kalau boleh sedikit saya membacakan profil beliau. Beliau Al-Habib Nabil bin Puan Al-Musawah, MSI, lahir di Cianjur pada tanggal 5 Mei 1967. Beliau saat ini merupakan pengasuh dari Majelis Rasulullah di pusat Jakarta. Kemudian aktivitas dakwah beliau tidak hanya bersifat nasional namun juga internasional. Beliau juga pernah diundang ke beberapa negara, salah satu di antaranya Jepang, ada Australia, Yaman, tentu dalam rangka menyebarkan dakwah beliau di sana. Insyaallah. Baik, langsung saja penyampaian Mau'izatul Hasan dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآية. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Yang saya hormati, yang pertama adalah yang terhormat Al-Ustadz, ya, ketua atau kepala sekolah dari SMPIT Insan Mandiri Greenfield, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pengurus Masjid Al-Barokah Greenfield, ya, Setu Bekasi, yang juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga panitia, ya, anak-anakku sekalian, yang mungkin juga ada para tokoh yang hadir, ya, atau para ulama, para asatidat, ya, kaum muslimin muslimat, dan juga tentunya adalah anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, ya, di tengah kesibukan, ya, saya bisa menyapa, ya, antum sekalian dari SMPIT Insan Mandiri Greenfield maupun juga Masjid Al-Barokah, dan ini kalau nggak salah sudah beberapa kali kita menyepakati, tapi memang ada halangan, ada hambatan, ya, sehingga alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, ya, sehingga kita bisa berjumpa, ya, di tengah berbagai macam, ya. Saya yakin juga kalian semua juga anak-anakku sekalian punya kesibukan, Ustadz Anwar punya kesibukan, ya, para tokoh di sana juga punya kesibukan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat walafiat, ya, panjang umur dalam taat sama Allah, ya, kemudian keberkahan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat yang tadi saya bacakan, ya, sesuai dengan judul kita, ya, judul kita adalah yuk kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan
surah Ali Imran, yaitu ayat ke-144, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasul, ya. Jadi kalau di bahasa kita kan wa ma Muhammadun, jadi dan tidaklah, ya, yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rasul, ya, kecuali beliau itu adalah seorang rasul, ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qad khalat min qablihi ar-rusul, ya. Dan beliau itu sudah didahului oleh beberapa rasul sebelum beliau. Artinya rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya satu, tapi banyak, ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, afa immata, ya. Apakah kalau beliau sudah wafat, au qutila atau terbunuh, ya, syahid dalam peperangan misalnya, in qalabtum ala aqabikum, lalu kalian semua berbalik ke belakang, ya. Jadi ada orang-orang yang beriman kepada Rasul itu hanya kalau Rasulnya dekat, ya. Saya beriman sama Rasulullah SAW, tapi karena sekarang Rasulnya kan udah nggak ada, Bib, gitu ya. Karena sekarang udah nggak ada, ya saya gimana ya, susah gitu mau ikut sama beliau. Saya lebih baik ikut sama Justin Bieber, misal, gitu ya. Insya Allah kalau di Insan Mandiri nggak ada yang begitu. Orang-orang soleh semua ini, ya. Masjid Al-Barokah juga begitu. Para pemirsa yang hadir juga dalam acara ini, baik di YouTube maupun di Zoom, juga begitu. Insya Allah orang soleh semua, ya. Ada lagi misalnya yang wanita, Bib, sekarang susah mau ngikut Rasul. Saya kan nggak tahu, nggak kenal, belum pernah lihat, gitu ya. Saya mau lebih dekat sama Avril Lavigne, misalnya, gitu kan. Nah, mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu, ya. Nah, kepada orang-orang seperti itu, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, ya, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Allah tadi mengingatkan, ya. Jadi afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau misalnya beliau itu sudah meninggal, sudah wafat, lalu atau juga terbunuh, lalu kalian berbalik ke belakang dengan alasan nggak ngelihat, dengan alasan nggak kenal, dengan alasan nggak pernah tahu, gitu ya, nggak pernah ada yang ngajarin, misalnya begitu. Lalu apa jawab Allah? Allah memberikan peringatan terhadap orang yang seperti itu, yang beralasan, oh sekarang udah nggak ada Rasulnya, Bib, susah. Ya, gimana saya mau ngikutin Rasul, orang saya nggak pernah ketemu. Nah, bagi orang-orang seperti itu kata Allah, wa may yanqalib ala aqibai falai yadurrallaha syai'a. Ya. Ingat oleh kalian semua, barang siapa yang berbalik ke belakang, tidak mengikuti beliau dengan alasan apapun, maka falai yadurrallaha syai'a. Tidak akan memadorotkan Allah, tidak akan merugikan Allah, tidak akan membuat Allah kurang sedikit pun walau seujung kuku. Syai'a. Kita mau jadi orang kafir, jadi orang munafik, jadi orang ahli maksiat, Allah nggak ada urusan. Allah nggak perlu sama kita. Ya. Seluruh dunia isinya sampai ke akhirat nanti itu adalah milik Allah, ciptaan Allah. Allah nggak perlu sama kita. Kamu mau baik, fadl, ya. Kamu mau jahat, silahkan. Kamu mau munafik, silahkan. Mau fasik, silahkan. Ya. Mau jadi murtad, silahkan. Allah nggak perlu sama kita. La yadurrallaha syai'a. Kata Allah, ingat, kamu itu nggak bisa memadaratkan Allah sedikit pun. Allah nggak perlu sama kalian. Ya. Tapi kata Allah, wa sanajzillahu syakirin. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Apa makna bersyukur di sini, Habib? Ya, yang dimaksud bersyukur di sini adalah mereka yang walaupun nggak ketemu sama Nabi Muhammad SAW, tapi mereka beriman sama Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka nggak pernah melihat, nggak pernah salaman sama Rasulullah SAW, mereka ngikutin sunnahnya beliau SAW. Itu kata Allah orang yang bersyukur. Dikasih nikmat adanya Nabi. Nabinya manusia, nabinya orang yang sangat mulia, yang memberikan Al-Quran, memberikan sunnah-sunnahnya. Lalu kita ngikutin, itu orang yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti itu, wasanajzillah asyakirin. Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur itu. Ini di surah Ali Imran ayat 144. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka saya menghimbau ya kepada diri saya dan kita sekalian. Kita ini nggak aman dari azab Allah. Ya. Sekarang kita melihat ya negara kita bahkan di seluruh dunia dikasih sama Allah satu azab, yaitu COVID-19 ini. Wallahu alam seperti apa makhluknya. Kita aja nggak bisa lihat. Gitu ya. Kalau misalnya dibilang ada harimau di pasar, 10 ekor gitu kan, mungkin kita ngeh gitu harimau, sembunyi kita. Ini nggak bisa kita sembunyi. Ya. Seolah Allah tunjukkan kamu tuh punya kekuatan apa sih? Ya. Sampai berani-berani untuk bermaksiat, berani-berani kufur sama Allah, sama nikmatnya Allah, nggak mau ngikutin syariat Allah, malah ngikutin orang-orang yang jauh dari Allah. Ya. Nih aku kasih satu cobaan, kecil nggak kelihatan, nggak bisa apa-apa kita. Punya teknologi katanya luar biasa, manusia katanya pintar, manusia katanya peradabannya luar biasa, nggak mampu apa-apa. Seluruh dunia yang namanya superpower, yang namanya negara maju, habis semua. Luluh lantak. Kasih yang kecil itu. Itu Allah mengingatkan kita. Wasanajzillah syakiri. Allah akan benar-benar kasih nikmat, kasih balasan kepada mereka yang bersyukur kepada nikmat Allah. Yaitu nikmat diberikan seorang Rasul. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Udah datang COVID. Susah payah kita. Tambah lagi resesi ekonomi. Berbagai negara mengalami itu. Sehingga sekarang apa susah, barang mahal, kerjaan susah, apa susah. Ini semua kenapa? Karena Allah melihat kita jauh dari Allah. Dicewer. Ya. Orang itu kalau kita punya, misalnya anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, kalau kita punya orang tua itu kalau dia sayang sama kita, dia perbaiki kita. Dia tegur kita. Dia nasehatin kita. Dia itu berarti dia sayang. Ya. Tapi kalau dicuekin, itu berarti nggak sayang. Ya kalau cuekin itu ya mau rusak kayak lu, ya mau baik kayak lu, emang gue pikirin. Nah itu kata anak sekarang begitu. Itu berarti orang nggak sayang. Ya. Orang sayang itu diingetin, dinasehatin, dirangkul. Kalau perlu dijewer. Ya. Nah itu Allah sayang sama kita. Nah maka mari kita syukuri nikmat ya keberadaan Rasulullah itu dengan cara meneladani beliau, ngikutin beliau. Karena beliau itu ngajak kita kepada surganya Allah. Sementara kemaksiatan, kekafiran, dan semua itu ngajak kepada neraka semua. Setan yang bisikin kita, yang bikin kita malas ibadah, itu bawa neraka semua. Dan nanti orang berbondong-bondong. Ya. Kata Allah di dalam Quran dikatakan, masuk ke dalam neraka itu zumara, berbondong-bondong. Ya. Nah kita mau masuk kemana? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini yang pertama ingin saya sampaikan. Mungkin kalian bertanya, Habib, mohon maaf, Habib tadi bilang ya kita mensyukuri nikmat Rasul. Emang Rasul itu kayak apa sih? Gitu ya. Anak-anakku sekalian, kaum muslimin muslimat sekalian, ya mukminin mukminat yang dimuliakan Allah, yang mendengarkan di YouTube maupun di Zoom. Kali ini saya ingin memberikan 3 saja dari sifat Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sekalian. Ya, jadi 3 karena kalau saya cerita tentang Rasulullah nih dari sore ini sampai besok nggak selesai. Saking banyaknya keutamaan beliau. Dan berbahagialah orang yang mengenal beliau. Pasti akan cinta sama beliau. Ya. Mari saya jelaskan beberapa. Ya. Yang pertama anak-anakku sekalian adalah kasih sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, salah satu sifat dari Allah itu adalah Rahman. Ya. Allah itu memiliki rahmah, memiliki kasih sayang. Maka dikatakan dia adalah Rahman wa Rahim. Ya Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata Allah tentang rahmahnya Allah, tentang kasih sayangnya Allah, kata Allah disebutkan di dalam Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan sesungguhnya kasih sayangku itu, kalau kalian mengetahui, itu meliputi segala hal. Anak-anakku sekalian, saking kasih sayang Allah itu, disebutkan dalam hadits, itu ada 100. Dari 100 itu 1 diberikan di dunia. 99 itu nanti di akhirat. Di surganya Allah. Bayangin perbandingannya. Dan dari 1 kasih sayang itu, kata para ulama, sampai seekor binatang buas tidak memakan anaknya sendiri. Seekor kuda liar itu bisa ngangkat kakinya supaya anaknya bisa lewat.
Itu cukup dari satu kasih sayang itu. Kita bisa melihat keindahan alam, ada pohon, ada pantai, ada gunung. Itu hanya dari satu kasih sayangnya Allah. Dibagi di seluruh alam ini dan kita merasa nikmat. Bayangkan 99 sisanya. Begitu luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Maka kata Allah, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Itu di dalam surah Al-A'raf ayat ke-156 ya. Lalu apa hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu kan kasih sayang Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, menjelaskan tentang kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang lain. Itu surah Al-Anbiya ayat 197, kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin." Dan sesungguhnya tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Masya Allah. Ya. Ada di antara kita orang yang dipuji sampai sedemikian tinggi. Kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Tidak ada anak-anakku sekalian. Hanya Nabi Muhammad SAW yang Allah sebutkan, ya wa arsalnaka illa rahmatan. Bagi siapa? Bagi manusia. Linnas. Tidak. Bagi jin. Lil jan. Tidak. Lil alamin. Bagi seluruh alam semesta. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ada di antara kalian yang nanya, Bib, itu gelar setinggi itu memang kasih sayang Rasul kayak apa sih? Ya. Mari kita lihat ya anak-anakku sekalian, kaum muslimin muslimat sekalian, para ulama sekalian, para tokoh sekalian, yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan hanya karena Allah. Mari kita lihat kasih sayang beliau. Saya yakin anak-anakku, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, pasti punya contoh orang penyayang. Gitu ya. Wah, Bib, saya yang penyayang sama saya itu ibu saya. Bib, saya yang penyayang bapak saya. Bib, saya yang penyayang saudara saya. Dan seterusnya, setiap orang punya figur penyayang. Yuk kita bandingkan dengan kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kalau kita tahu tentang kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW, kita nggak akan melihat ada orang lebih penyayang dari beliau. Mana buktinya? Dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik, kita tahu Anas bin Malik ini adalah khadim ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, saya bekerja membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau 20 tahun lamanya. Tidak pernah sekalipun saya dimarahi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih. Anak-anakku sekalian, kaum muslim-muslimat sekalian, ya, para tokoh sekalian, berapa kali kita marahin pembantu kita? Ya. Berapa kali kita marahin karyawan kita? Berapa kali kita marahin pegawai kita? Berapa kali kita marahin anak kita? Berapa kali kita marahin adik kita? Berapa kali kita marahin istri kita? Marahin suami kita? Marahin tetangga? Marah. Ya. Nabi Muhammad SAW itu 20 tahun pembantunya. Tidak pernah dimarahi. Ya. Ini hadis sahih. Bahkan sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sampai saking saya itu pengen dimarahi sama beliau. Ini luar biasanya ya. Ada manusia seperti itu. Nabi Muhammad pun nggak pernah marah. Sampai saking nggak pernah marahnya itu, kata Anas bin Malik, suatu ketika saya pas beliau memerintahkan sesuatu sama saya, ya, wahai Anas, belikan ini ke pasar. Kata saya, Anas bin Malik, saya tidak mau ya Rasulullah. Karena pengen dimarahin. Maksudnya Anas ini bilang nggak mau, marah nih Rasul. Pengen gitu sekali dimarahin, 20 tahun nggak pernah dimarah. Ternyata Rasul nggak marah. Beliau diam, terus pergi. Akhirnya Anas bin Malik berangkat ke pasar. Memang niatnya bukan mau ngelawan Rasul, sahabat kok. Tapi saking pengen dimarahin. Sekali aja dengar marahnya. Gak pernah dengar marahnya. Lalu berangkatlah beliau ke pasar, Anas bin Malik. Sampai di tengah jalan menuju ke pasar, tiba-tiba matanya ditutup seseorang dari belakang. Kayak kita main apa? Petak umpet gitu. Ya, tutup matanya dari belakang. Dipeluk, ditutup matanya. Lalu Anas bin Malik nyebut nama, si Anu. Salah. Ya. Udah gitu terus akhirnya lama-lama dibuka, terus Anas menoleh ke belakang. Tahu siapa itu orang itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau,
pergi juga kamu, wahai Anas. Ya Rasulullah, sambil dipeluk sama Anas bin Malik, saya tuh mau pergi, saya tuh pengen dimarahin sekali aja. Nggak marah juga beliau. Ya. Dalam satu kesempatan, pernah salah satu istri beliau marah kepada pembantu, kepada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, lalu Rasul bilang, biarkan dia. Kalau dia mampu, dia pasti lakukan itu. Kalau dia salah, perbaiki dengan baik. Masya Allah. Ya. Anak-anakku sekalian, coba kalau kaum muslimin itu memiliki sifat seperti itu. Ya. Bayangkan berapa banyak orang-orang yang kemudian akan jadi tertarik masuk ke dalam agama Islam. Karena kita ini membawa misi Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti beliau. Mungkin kita nggak 20 tahun nggak marah, tapi ya setidaknya berapa hari nggak marah. Ya. Tiap hari marah mulu. Marah sama anak, marah sama istri. Ya. Yang istri marah sama suami, marah mulu. Rasul 20 tahun bisa nggak marah sama pembantunya. Setidaknya malu dong. Itu ya kalau kata anak sekarang, malu dong. Ya jadi kita nahan marah kita, jangan kita mengumbar amarah. Ya. Nah lalu anak-anakku sekalian, mungkin kalian nanya, Bib, itu kan Rasul kepada Anas. Kalau kepada kita gimana? Kepada saya gimana, Bib? Apa Rasul sayang saya? Masya Allah, anak-anakku sekalian, ya, ada satu hadis ya diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Al-Bukhari, ya dikatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika, mohon maaf bukan Sahih Bukhari, tapi di dalam riwayat hadis riwayat Abu Daud dan juga Imam Ahmad, tapi sahih hadisnya. Ya. Di dalam riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad ini, ya disebutkan bahwa suatu ketika Rasul SAW, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedang berduaan sama Rasul, ya. Karena beliau istrinya di rumahnya sedang berduaan, ya, sedang tiduran begitu. Tiba-tiba Rasul bilang, "Dari ini ya Aisyah. Wahai Aisyah, tinggalkan saya sejenak. Saya kepengen berjumpa dengan Allah." Lalu Sayyidatina Aisyah diam, ya. Lalu kemudian Rasul berdiri, ya. Kemudian beliau dikatakan di dalam hadis itu, beliau berdiri sholat mengulang-ulang surah Al-Maidah ayat 118. Dia baca Fatihah lalu dia mengulang-ulang ayat itu sambil nangis. Nangis baca terus sampai semalaman itu beliau hanya mengulang-ulang ayat itu. Ya. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahkan sampai ruku dan sujudnya. Padahal kita tahu kalau sholat itu ruku dan sujud tidak baca ayat. Tapi itu sholat malamnya Rasul, beliau ngulang-ulang ayat itu. Nah, apa makna ayat itu? Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah 118 itu berbunyi, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jadi ayat itu kata Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum." Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, ini perkataannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi salah satu doanya Nabi Isa alaihissalam, beliau mengucapkan itu, ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, umatku itu, maka fa'innahum ibaduk, mereka itu cuma hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ngampuni mereka, ya Allah, fa'innaka antal azizul hakim, maka engkau itu adalah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Itu ayat diulang-ulang sambil nangis terus-terusan, ya. Sampai saking terus-menerus nangis, sampai terus ruku, sujud, berdiri lagi, terus nangis beliau. Sampai Allah mengutus Jibril alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, tanya sama Muhammad, apa yang bikin dia nangis? Padahal Allah Maha mengetahui. Tapi Allah nyuruh Jibril, ya. Lalu kemudian Jibril nanya, ya Rasulullah, kenapa Anda nangis? Allah Subhanahu wa taala menitip salam, ya. Lalu nanya, kenapa Anda nangis? Lalu Nabi Muhammad SAW sambil menyeka air matanya, ummati ya Jibril, ummati. Wahai Jibril, saya tuh khawatir umatku. Saya khawatir umatku. Khawatir ada yang masuk neraka. Lalu Jibril naik ke atas, lalu nyampaikan sama Allah. Lalu kata Allah, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa aku tidak akan mengecewakan dia tentang umat. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, siapa orang yang perhatian sama kita lebih dari itu? Nggak ada, anakku. Ya. Beliau itu mikirin kita sampai minta sama Allah. Dalam satu hadis lain dikatakan,
Suatu ketika beliau sedang jalan sama para sahabatnya, lalu lihat ada seorang ibu lagi gendong bayi. Tahu ibu gendong bayi, ya? Digendong lalu dicium bayinya oleh ibu itu, dipeluk dengan mesra. Gendong lagi, dicium lagi, dipeluk lagi. Lalu Rasul tersenyum sampai kelihatan giginya. Beliau tuh kalau senyum jarang kelihatan gigi. Lalu dia bilang sama sahabat-sahabat, wahai sahabatku, apa yang kalian lihat dengan ibu itu? Ibu itu sangat mencintai anaknya ya Rasulullah. Bayi itu, ya, sangat mencintai bayi itu. Lalu kata Rasul SAW, bagaimana pendapat kalian kalau bayi itu dilemparkan ke dalam api? Kaget para sahabat, ya Rasulullah, ibunya pasti membela sekuat tenaga. Lalu apa jawab beliau? Kata beliau, walladzi nafsi Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sumpahnya Rasulullah. Demi Allah maksudnya. Ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Saya kepada umatku lebih sayang dari ibu itu kepada bayinya itu. Berapa banyak ibu yang sayang sama anak, tapi malah melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Ya. Kenapa anak saking disayang ini nggak diajarin agama, nggak difahamkan tentang syariat Allah, nggak tahu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kasih uang, kasih les, kasih HP, kasih game, kasih apa. Terus begitu. Akhirnya secara tidak sadar dia melemparkan bayinya itu ke dalam, atau anaknya itu ke dalam api neraka. Rasul itu lebih sayang dari ibu itu sama anaknya, kepada kita. Saking sayangnya itu, beliau ketika akan wafat, itu kata-kata yang terakhir keluar dari mulut beliau, bukannya keluarganya yang dipikir. Bukan anaknya, bukan istri, apalagi harta. Ya, alhamdulillah, jauh sekali dari diri beliau itu kalau urusan harta, kekuasaan segala. Yang beliau ucap terakhir keluar adalah ummati, ummati, as-salah, as-salah, wattaqullah fima malakat aimanukum. Jadi, wahai umatku, jangan tinggalin sholat. Umatku, jangan tinggalin sholat. Nah, anakku sekalian, apa yang kita lakukan dengan wasiat beliau itu? Wasiat terakhir. Seolah-olah beliau mau menyampaikan, kalau kalian itu nggak ninggalin sholat, syafaat saya itu bermanfaat buat kalian nanti. Tapi begitu kalian tinggalin sholat, selesai. Gak ada bisa nyelamatin kalian. Ya. Yang pertama dihisab nanti di hari kiamat, anak-anak sekalian, sholat. Kata baginda Rasulullah SAW, ada orang yang sholatnya tuh naik. Setiap kali kita habis sholat, sholat kita naik ke langit. Ada yang naik dalam keadaan compang-camping. Karena sudah wudhunya nggak benar. Sholat juga nggak benar. Nggak memenuhi rukun, syaratnya. Khusyuknya juga nggak ada. Naik compang-camping ke atas. Lalu sholat itu bilang, ya Allah, mudah-mudahan engkau menghinakan dia karena dia menghinakan saya. Kata sholat kita itu. Sementara ada orang lain yang sholatnya itu naik seperti cahaya. Bersih, indah, wangi. Ya. Karena dia jaga. Dia jaga sholatnya dengan benar. Dia khusyuk. Sungguh-sungguh ya ketika sholat. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah sayangnya beliau kepada kita. Maka sampai Allah menyebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin." Ya. Tidak kami mengutus engkau itu kecuali menjadi rahmat kepada semua orang. Saking penyayangnya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, itu sampai banyak orang-orang yang GR. Tahu GR? Saya ceritakan ada satu orang sahabat yang sampai kegeeran sama Rasulullah. Namanya Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, sahabat Rasul SAW. Ya. Amr bin As ini adalah salah seorang sahabat Rasul SAW. Ya. Rasul itu kalau beliau ketemu orang, beliau mengucap salam duluan. Ini kebiasaan beliau, ucap salam duluan. Kalau orang itu datang mau mendekati beliau, beliau langsung mengulurkan tangannya lebih dulu, ngajak salam. Kalau orang itu menyalami beliau, beliau yang terakhir melepas tangannya. Saking penyayangnya sama semua orang. Kalau dipanggil sama orang, nggak pernah beliau noleh begini. Tidak pernah. Seluruh badannya yang berbalik. Kalau orang ngajak bicara, beliau nggak pernah mengalihkan pandangannya ke yang lain. Ngelihat orang itu dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, sehingga orang itu merasa senang sekali.
Nah, Sayyidina Amr bin As ini karena melihat Rasul seperti itu kepada dirinya, sampai dia GR. Sampai dia nanya begini, ya Rasulullah, boleh saya nanya? Boleh, kata Nabi Muhammad SAW sambil senyum Rasul, karena diajak ngobrol begitu. Lalu kata Amr bin As, ya Rasulullah mohon maaf, sebetulnya yang lebih mulia itu di sisi engkau itu saya atau Abu Bakar? Kegeeran dia. Rasul tersenyum. Beliau itu penyayang, tapi beliau jujur. Nggak pernah bohong. Sambil tersenyum, beliau jawab, Abu Bakar. Belum hilang GR-nya ini. Nanya lagi deh. Ya Rasulullah, mohon maaf. Kalau dengan Umar, saya yang lebih mulia atau Umar? Rasulullah senyum lagi. Lalu beliau jawab, Umar. Belum hilang GR-nya. Amr bin As nanya lagi. Ya Rasulullah, kalau dengan Utsman, saya yang lebih mulia atau Utsman? Di sisi engkau. Utsman. Terus kata Amr bin As, setelah itu saya tidak bertanya lagi, saya takut menyebut semua nama sahabat, ternyata semuanya lebih baik dari saya. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, kalau kita memiliki hal seperti ini, ya, maka banyak akan orang itu akan tertarik dengan akhlak kita. Ya. Seringkali kita dakwahin orang dengan debat, dengan ribut. Ya. Wah, pokoknya begini, nggak usah. Dengan akhlak kita, itu sudah banyak orang yang tertarik. Ya. Ada satu contoh misalnya, ya kalau kita melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW ini juga kisah seorang sahabat. Ya. Jadi ada seorang pendeta. Ya. Pendeta ini namanya Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim ini seorang pendeta Nasrani ya, dari Habasyah. Habasyah kalau sekarang Ethiopia di Afrika. Ya, anak-anak sekalian. Jadi dia datang dari Afrika, ya jauh-jauh. Dia datang dengan tongkat salib dari emas dan kalung-kalung salib dari emas dan baju kebesaran. Ya mungkin kalau di kita uskup atau kardinal atau apa. Pokoknya menunjukkan derajat dia yang tinggi di dalam agama Nasrani. Dia datang ke Madinah. Tujuannya apa? Ingin berdebat dengan orang yang ngaku Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sampai ke Madinah, terus dia ketemu sama orang-orang, terus dia nanya, mana yang katanya ngaku Rasul itu? Namanya Muhammad. Orang nunjukkan itu di Masjid Nabawi. Waktu itu Masjid Nabawi enggak seperti sekarang. Ya masih pelepah kurma, atapnya, bawahnya masih pasir. Ya. Lalu kemudian dia datang mendekati masjid, terus melihat dari pintu masjid, terus dia nanya sama orang yang mau masuk masjid, yang namanya Muhammad yang mana? Orang itu menunjuk kepada seorang laki-laki yang lagi duduk di atas tanah, di atas pasir, sambil memeluk lutut. Dan sorbannya itu diikatkan ke lututnya. Jadi sambil untuk menahan lututnya. Gitu ya. Sambil duduk begitu. Dan orang-orang duduk biasa aja. Ya. Ketika melihat itu Adi bin Hatim yang pendeta Nasrani yang memang punya ilmu tinggi dalam bidang agama dia. Gitu. Dia melihat dari jauh. Terus dia berkata, katanya, saya berkata dalam hati, ini bukan manusia biasa dan ini bukan raja. Yang katanya kekuasaannya Rasul waktu itu berbatasan dengan Bizantium di barat, Romawi. Ya, kalau sekarang kita Eropa. Gitu. Berbatasan dengan Kisra di timur, Persia, Iran sekarang. Sebesar itu, orangnya duduk di atas tanah. Memeluk lutut pakai sorban, duduk biasa. Seperti orang biasa. Melihat itu Adi bin Hatim itu langsung. Ini bukan manusia biasa dan ini bukan raja. Tapi dia masih penasaran. Dia mau masuk, didahului oleh seorang wanita tua. Dalam hadits dikatakan, wanita itu sudah tua, bau pula. Jarang mandi, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ketika masuk dalam masjid, hampir semua orang menutup hidung. Ada yang menutup hidung, ada yang pura-pura menundukkan pandangan, ada yang memalingkan wajah, saking nggak tahan. Kecuali satu orang yang tidak menutup hidung, tidak memalingkan wajah, tidak menundukkan muka. Siapa itu? Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memalingkan muka, tidak. Lalu wanita itu duduk, lalu menceritakan masalahnya. Wanita itu namanya Khawlah binti Ta'labah radhiyallahu anha, yang tentang beliau itu sampai jawabannya turun langsung dari 7 lapis langit, yaitu surah Al-Mujadilah, ya juz ke-28, surah yang pertama. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ila akhir surah. Ya. Ayat itu bicara tentang dia. Ya, wanita yang bau dan tua
begitu dihargai, ya sampai jawabannya dari 7 lapis langit. Rasul mendengar sampai dikatakan berjam-jam wanita itu ngomong cerita curhat tentang suaminya yang menzihar dia. Ya, zihar itu menyatakan kamu seperti ibu saya, dicerai enggak, diperlakukan sebagai istri tidak, ya, digantung. Itu lalu Rasul dengar Adi bin Hatim yang berdiri di pintu masjid melihat itu. Ini juga bukan manusia biasa yang bisa seperti itu akhlaknya, bisa setinggi itu kepribadiannya, sabar ngadepin orang sekian lama, mana bau, udah tua ya orang lain nggak pada tahu. Sampai selesai wanita itu puas, lalu dia keluar dari masjid, Rasul pun keluar dari masjid. Adi bin Hatim ngikutin dari belakang, dia sudah mentalnya udah down. Ini belum keluar satu ayat pun, belum keluar perdebatan apapun, satu kalimat pun. Lalu kemudian Rasul masuk ke rumahnya, kita tahu rumah beliau itu di dekat masjid, ya, Masjid Nabawi. Berdampingan, berdempetan. Ya, lalu Rasul masuk, lalu Adi bin Hatim mengetuk pintu. Lalu dibuka sama Rasulullah SAW, Adi bin Hatim melihat ke dalam. Gak ada apa-apa rumah itu. Bawahnya pasir. Hanya ada kirbah. Kirbah itu tempat minum dari kulit kambing digantung. Ada pedang satu. Pasir. Gak ada apa-apa, cuma ada satu bantal. Lalu Rasul persilahkan Adi bin Hatim masuk, lalu dipersilahkan duduk di atas bantal, sementara Nabi Muhammad SAW duduk di atas tang. Melihat itu, kata Adi bin Hatim, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi kamu ini benar-benar Rasulullah. Anak-anakku sekalian, tanpa keributan. Ya, akhlak itu bicara, bukan berarti kita nggak boleh dakwah, boleh, sangat bagus. Tapi yang terbaik dari dakwah itu adalah dakwah bil hal, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan tingkah laku, dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan ucapan, dakwah dengan penampilan, dakwah dengan pakaian, dakwah dengan sikap, dakwah dengan senyum. Itu yang terbaik. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa sudah hampir jam 5. Ya. Mudah-mudahan ini semua yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat ya terutama buat diri saya, ya mudah-mudahan juga buat kalian semua. Saya cuma berharap ya mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan beliau. Kita sekarang cuma dengar kisah beliau, cuma dengar hadis-hadis beliau, cuma dengar ayat-ayat yang beliau bawa. Kita belum pernah merasakan kasih sayang langsung dari beliau. Mudah-mudahan nanti jangan sampai terhalang dengan itu. Kita mudah-mudahan bisa jabatan tangan dengan beliau, melihat senyumnya beliau, memeluk beliau, makan duduk bersama beliau, dengar di dalam majelis beliau, ceramahnya beliau, seperti yang kita baca di dalam hadis-hadis itu. Dengan syarat kita tidak berkhianat kepada beliau. Mari kita teladani beliau di dalam bicara, di dalam tingkah laku, di dalam sikap, di dalam penampilan, di dalam segala hal. Ya. Dengan itu semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melihat bahwa kita adalah layak untuk berjumpa dengan beliau. Kita sudah tidak berjumpa di sini, jangan sampai kita terhalang untuk berjumpa beliau nanti di hari kiamat. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang benar dari sisi Allah semata-mata. Kalau ada yang salah dari kebodohan saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah buat diri saya dan kita sekalian. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Sebuah ilmu dan nasihat yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Nabil. Syukran kasiran Ustadz atas ilmu dan nasihatnya, masya Allah. Afwan. Mungkin kalau ada pertanyaan, barang 1-2 boleh, kalau ada. Baik, ya. Baik, kalau begitu selanjutnya mungkin dari para hadirin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Mohon bantuannya operator untuk melihat mungkin ada dari para partisipan yang ingin bertanya. Bisa langsung di unmute audionya. Kami persilakan. Kalau ada, kalau enggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu anakku ada pepatah bunyinya begini.
As-sumtu makna. Diam itu ada dua makna. Diam paham atau diam bingung. Mudah-mudahan diamnya paham, insyaallah. Ya. Mudah-mudahan diamnya paham ya, Bib, ya, Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya para hadirin semuanya, kami ucapkan syukron kasiron kepada Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa atas nasihat dan ilmunya. Mudah-mudahan kami semua yang hadir pada kesempatan kali ini di bulan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di bulan-bulan yang lalu kita masih banyak lalai atau lupa